Halo, selamat sore semuanya. Oke, hai. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman lama, teman baik sekali, namanya Amalia Prabowo. Beliau ini asalnya sih dari industri advertising, tapi kemudian eh, akhirnya beliau ini saat ini sedang aktif di digital marketing. Oke, jadi backgroundnya itu adalah advertising, kemudian merambah ke marketing yang lebih luas dan khusus, tapi yaitu digital marketing. Nah, kita ngomong-ngomong mengenai peluang-peluang marketing ya, saat corona ini gitu. Gara-gara corona ini uh, kan sebenarnya banyak sekali kerugiannya bagi semua sektor, bagi pekerjaan kita, bagi perusahaan kita, bagi karyawan kita dan lain-lain ya. Tetapi ternyata kita masih ada peluang-peluang yang kita bisa lakukan gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau ini, oke. Sebentar lagi uh, nanti kita ngobrol-ngobrol, oke? Introduction sedikit mengenai Amalia Prop. Saya fokus di pendidikan digital marketing, Mas. Ah, Jadi fokusnya untuk mendidik banyak anak muda Indonesia untuk jadi digital creativepreneur sebenarnya. Jadi karena kantor kami itu authorized global channelnya Alibaba.com. oke, Nah, selama 2 tahun kami mendampingi supplier-supplier Indonesia seperti UKM-UKM Indonesia gitu ya, untuk berani ekspor melalui platform marketplace. Nah, oke, ternyata bukan hal yang mudah gitu mengoperasikan online store, apalagi yang bisnis to bisnis ya Mas, yang segede Alibaba.com gitu. ah, Jadi kita sedikit profilnya Mbak Amalia dulu, oke? Problem-problemnya nanti kita belakangan, oke, oke? ya, Jadi jadi sekarang ini profil aku jadi bekerja sebagai marketing director ya, ya. jadi aku apa namanya direktur di Getty Inkubator, Mas. Jadi Yes. fokusnya adalah mendidik anak-anak muda untuk Ah, jadi digital creativepreneur gitu. oke, udah 2 tahun ini ya kurang lebih ya di situ Iya, ya. 2 tahun benar. Ah, oke, sebelumnya tuh di mainstream advertising atau gimana sebelumnya? Iya, saya sebenarnya di advertising, lebih tepatnya di komunikasi ya, fokus ke marketing communication, kemudian apa namanya, karena sekolah, jadi fokus ke change management, seperti gitu deh, Oke, gitu. oke, Dan terakhir oke. emang cita-citanya pengen menjadi pendidik, gitu, Mas. Ah, jadi pada dasarnya Mbak Amalia ini orang marketing ya. Iya, iya, iya. Panas banget, Ah, Mas. ini suaranya kayaknya aku 2 kali nggak sih suaranya kedengaran? Enggak, sangat jelas kok. Jelas. Ya, sangat jelas. Oke, ini saya mau nyapa dulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol. Kita mau nyapa nih beberapa teman, oke, yang hadir di sini. Oke, kita dari atas ya. Oke, ada Mitrian. Oke, halo. Ada Fajar Muhammad. Kemarin juga di sini. Kemudian ada Baby, halo Baby. Oke, ada Mas Dedi Iriawan, halo Mas. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih mengenai marketing opportunities ya di sini sama Mbak Amalia. Ada Pumas, ada Ai, halo Ai. Oke, ada Ai itu dari ada Yarita Witular ya. Oke, Sama-sama mantan nih, ada mantan sekolah. ada Farah Juwita, ada Kegaria. Oke, Gracia. Oke, sorry kalau bacanya agak bermata-mata. Oke, ada Ah, itu ada Stefan. Sti. Oke, ada Stefan Ya, Yom Sti. Mori. Ya, Oke, ya. ya. Nanti kalau Mbak Sunti ada di ID sama Mbak Sunti.
dua-duanya. Halo, Mbak Lia. Oke, ada Roy Saputro. Oke. Ada Ray Alex. Mas Lutfi Ya. katanya suaranya Mas Lutfi double kalau suaranya aku Iya, oke. iya. Kenapa ya? Oh, oke. Ini ada handphoneku deket-deket. Tapi jauhin. Oke, sekarang gimana? Oke. Oke. Katanya sih. Oke, ini masih double ya. Halo ya Rita, senang sekali. Bentar. Aku jauhin sih. Oke, kenapa ya? Oke, kemudian ada Choco Kusi. Oke. Ada Rikindo, ada Putri. Halo Putri. Oke, ini si tukang dongeng. Ada Ed Life Journey, ada Octavia. Oke, ada Alin. Mas, itu Okta. Hah? Okta. Okta. Halo, apa kabar? Ini soalnya kelihatan ya mukanya kalau sebar. Oke. Ada Juno. Oke, Juno Mahesa. Oke. Yes. Oke, semoga udah Oke, ada Dokter Cowboy. Wow. Oke, yes. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Jadi tadi, topik kita adalah mengenai marketing opportunities pada saat corona ini, gitu ya. Ini kita bicara dengan Amalia Prabowo, ahli marketing dan advertising. Ahli sih, Mas. Kayaknya tua Nah, kalau banget ini kan ya, boleh. ahli ya. Kalau Pak protesnya nanti ya, aku lagi mau ngomong duluan sebentar. Oke, aduh ada, halo, saya ortu anak spesial di Surabaya. Halo Mbak Cici, thank you udah datang. Ada Santos, ada Yoki Windriawan. Sorry ya, susah ngomongnya ya. Yes, kita ngomongin mengenai opportunity. Hujannya. Ya, tunggu dulu. Oke. Hah? Putus-putus ada yang Ya. tertentu. Oke. Nah, ini banyak yang bilang, memang corona ini di rumah saja selama sebulan ini, ada yang sudah lebih malah membuat ekonomi ini sebenarnya practically bangkrut gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan harus berhenti, harus mem-PHK, mungkin banyak yang akan tutup sebentar lagi, banyak karyawan yang tutup, yang kena PHK dan lain-lain. Banyak sekali kerugian yang tapi juga ada yang melihat, tapi masih ada opportunity kok. Di balik musibah ini ada opportunity yang kita, kalau kita mau melihatnya dan kita jeli melihatnya gitu, kita akan dapat melakukan sesuatu gitu loh. Itu bener nggak sih? Itu cuma omongan orang-orang motivator aja atau bener nggak sih? Gimana ini? Amalia kan bukan motivator ya, jangan coba-coba jadi motivator. Sebenarnya kalau bukannya pesimis, Mas, tapi kalau dilihat karena umur saya juga mengalami tahun 98 yang lalu kan, Mas ya. Ya. Ya kan? 98 juga sebuah masa yang sangat sulit, Mas. Cuma beda banget dengan yang sekarang. Karena pada tahun 98 itu bukan sebuah epidemik gitu. Jadi kondisi ekonomi. Jadi usaha-usaha yang kayak UKM itu justru yang membantu ekonomi itu survive lagi. Ya, itu waktu 98. Iya, nah kalau sekarang ini justru yang terpuruk duluan ini UKM, Mas. Ya, Gitu. Jadi kalau dilihat bahwa apakah ada opportunity, ya pasti ada lah ya. Kita nggak boleh pesimis banget. Cuman memang berat, Mas.
berat sekali gitu. Nah, oke, Jadi itu kita semua udah tahu. Oke. tingkat kreativitasnya, ya kan aku nggak boleh jadi motivator tadi, Mas. Iya. Oke. Terus aku Secara pribadi, aku yang orangnya sangat over optimis, itu aja merasa sangat berat, Mas. Gitu. Jadi tahun ini epidemi corona ini memang membuat kita harus di-squeeze banget kreativitasnya. Nah, bedanya sama yang 98, ini teknologi itu luar biasa, Mas. Ketika saya bilang teknologi ada geledek, Mas, berarti benar. Ada geledek, barusan. Ya, jadi bedanya dengan tahun 98, tahun ini tuh teknologi, informasi itu luar biasa. Sehingga tingkat kreativitas kita itu harus betul-betul basisnya adalah me-utilize IT, Mas, informasi. Gitu. Jadi teknologi based gitu. Jadi kayak misalnya di dunia pendidikan misalnya, di dunia pendidikan juga mau gimana, orang namanya pendidikan di mana-mana ya, apalagi Indonesia ya. Apalagi Indonesia kan masih face to face gitu. Ya, dengan adanya digital ini, maka lembaga-lembaga pendidikan itu dipaksa untuk segera memanfaatkan teknologi digital. Oke. Gitu. Kemudian terus. Jadi kreativitas kita sekarang harus berbasis benefit dari IT, dari teknologi ini, Mas. Jadi kita dipaksa banget untuk nggak gaptek gitu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Seperti yang kita lakukan sekarang ini kan sebenarnya sebuah metode baru untuk tetap eksis di tengah epidemik, Mas. Nah, itu salah satu strategi marketing kan. Kan kita nggak boleh mati, Mas. Ya Kan? Emang harus tetap eksis. Sorry, boleh diulang? Ya, sebuah brand atau sebuah produk kita kan harus tetap eksis. Ya, betul. Sementara face to face udah nggak bisa, gitu. Jadi yang terjadi adalah kita harus mampu mengutilize basis benefit dari IT, Mas. Dari digital. Jadi sekarang kita harus sangat bergantung sama digital. Jadi bedanya, ini kan kita sama-sama krisis ya dengan kayak tahun 98 ya. Tapi bedanya dengan 98, kali ini kita secara teknologi sudah lebih maju. Gitu, sehingga kita bisa menggunakan teknologi itu untuk mengatasi atau mencari peluang, menciptakan peluang yang berbasiskan teknologi. Gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang baru gabung ini, kita memang diskusi atau ngobrol-ngobrol ini itu selalu dasarnya adalah optimisme. Jadi kita ingin memberikan semangat optimisme. Optimis tapi nggak boleh jadi motivator. Benar, maksudnya optimis tapi realistis. Nggak ngawal gitu loh. Jadi nggak gitu dong. Optimis seorang praktisi itu sangat realistis. Kalau optimis seorang nanti kita akan undang motivator apa ya yang praktisi gitu ya. Jadi optimisme untuk bangkit melihat peluang-peluang saat krisis ini. Jadi semangat kita, semangat inovasi itu kita mau tularkan. Bukan virus corona, tapi virus ini ya, positif ini yang akan kita tularkan. Amalian bilang mungkin nggak bilang tenang ya. Kita jangan gaptek. Gunakan teknologi untuk menciptakan peluang baru. Tepatnya seperti apa sih? Kan kita nih hampir semua menguasai sosial media.
setiap hari internet punya akses pada internet gitu kan, itu nggak ada masalah. Itu aja cukup atau kita harus menguasai dia atau Nah, jadi kita balik ke kita kan bahas marketing ya. Kita balik ke marketing. Jadi teknologi itu sebetulnya adalah tools-nya. Ya. Tools-nya, dan menurut saya tools-nya sangat murah gitu ya. Karena kita nggak perlu, zaman saya sama Mas Lutfi bayar iklan di TV ya mahal banget nih, gitu ya. Sebenarnya buat kita nih sekarang dengan corona ini, balik lagi ke teori marketing awal deh Mas, bahwa waktunya kita itu untuk meng-create awareness dari produk atau brandnya kita. Nah, ini adalah masa yang paling tepat. Bukan kita sok menunggangi ya, bukan kita sok menunggangi musibah, tapi sebuah branding yang bagus itu kan ketika dia bisa apa istilahnya driving the wave gitu ya Mas. Jadi pas kebetulan ada momentum corona, maka brand kita itu harus relevan sama corona nih. Nah, untuk supaya relevan, maka kita menggunakan apa namanya tools teknologi untuk membangun brand awareness-nya kita supaya pada saat nanti orang-orang itu sudah memiliki daya beli lagi, maka mereka masih terkesan gitu Mas. Oke. Ya, jadi kuncinya bagaimana tetap relevan dengan menggunakan teknologi sehingga tetap bisa oleh konsumen. Iya. Itu. Jadi ada dua ya Mas. Satu sangat menggunakan teknologi, kemudian yang kedua adalah relevan. Yang ketiga itu adalah gini Mas, jadi saya pernah dapat viral, pasti Mas Lutfi juga pernah dapat bahwa di masa corona ini negara yang paling sosial itu adalah Indonesia kan? Nomor satu adalah Indonesia. Maksudnya paling sosial itu adalah paling mudah memberikan bantuan, paling mudah mendonasi. Itu kita nomor satu, Mas. Sekarang, jadi saya pernah dapat viralnya, dan masih Indonesia nomor satu di antara negara-negara yang lain untuk berbuat sosial during corona ini, gitu ya. Nah, itu harus dimanfaatkan oleh brand. Jadi brand itu sekarang, tadi kan saya bilang waktunya untuk tetap create awareness ya, membangun awareness, membangun hubungan dengan konsumen. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus itu memberikan sesuatu yang ada hubungannya dengan aksi baik. Gitu. Do good gitu. Iya, harus, karena ini yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen kita ini membutuhkan brand-brand yang doing goods gitu untuk society gitu. Jadi platform yang digunakan atau pendekatan yang digunakan nggak ada yang lain. Harus do good gitu Mas. Wajib. Kita berhenti dulu sebentar. Kita nyapa dulu nih teman-teman yang ada di sini ya. Ada Dian, ada Oi Wicaksono, ada Fajar Muhas, ada Rizky Teta, ada Cici Wijayanti, Mirza, Pungkas, halo, ada Asti Astor, ada Dedi Siliayan. Tadi ada David. Nah, itu tadi disebut sebagai kita harus menciptakan awareness. Emang saat krisis ini yang diperlukan awareness ya. Orang pengen langsung jualan ya. Karena kan ini kalau awareness itu kan hanya ingat aja brandnya gitu ya. Offline aja gitu ya. Tetapi orang langsung gitu loh. Padahal
saat ini kita susahnya tuh beli, apa kan kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa itu gimana? Ada beberapa produk yang sama sekali nggak bisa jualan sebenarnya, Mas. Apa, Bang? Jadi Kalau misalnya pariwisata. ya, Pariwisata itu kan sama sekali nggak bisa jualan, Mas. betul betul. Ketika kita punya produk apa namanya hotel, kemudian Ya. kita punya produk transportasi yang mendukung Ya. pariwisata, itu kan sama sekali Ya, tidak bisa betul. membuat bisnis. Ah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah brandnya nggak boleh mati. Oke. Ya, brandnya nggak boleh mati dan dia harus membuat aktivitas-aktivitas Ya. dengan adanya teknologi itu untuk terus membuat brandnya eksis gitu, Mas. Oke. Tapi gini, sekarang kita ngobrol ya, kayak tadi aku merespons, aku sebuah brand pariwisata, aku punya hotel, beberapa hotel, chain hotel, ya. Nah ini konsultan nih, Amalia konsultan, activity do goods gitu kan, masuk supaya tetap relevan, tetap ada. Kita kan nggak ada pemasukan. Caranya kita mau activity do good, kita mau menolong orang lain, padahal kita sendiri belum ditolong. Harus di-charge ini agency commission nih, Mas. Apa? Harus di-charge agency commission nih. Iya. Itu Ya, banyak yang pengen dengar jawabannya. Sebenarnya ada yang menarik nih, Mas. Sebetulnya kita harus sangat terbuka. Sebetulnya salah satu, saya mundur sedikit bahwa ciri konsumen era sekarang itu berbeda dengan konsumen era kita. Era sekarang tuh konsumennya ingin keterbukaan dari brand tersebut, keterbukaan, transparansi. Jadi ketika dengan atensi yang baik, brand tersebut menyampaikan bahwa mereka harus melakukan layoff atau melakukan PHK, kemudian mengajak konsumennya untuk mencari jalan keluar, membantu pegawainya yang harus di PHK, itu akan menjadi sebuah campaign yang bagus sekali, Mas. Oke. Jadi itu kita justru harus keterbukaan. Betul. Nah, terus karena semangatnya sekarang adalah kita penderitaan ini dihadapi bareng-bareng. Dihadapi bersama. Jadi sebetulnya sudah tidak ada gap antara brand, produk dan konsumen sebenarnya. Nah, aku bacain ya komentar-komentar teman-teman di sini ya. Mas Dedi ini fashion designer. Mas Dedi bilang event organizer kasihan loh sektor event organizer. Kemudian dia bilang ada juga yang bilang aku bacain ojek online menurun. Itu Andova, bilang begitu. Kemudian dia bilang ngandelin antar makanan aja. Nah, sektor-sektor yang tadi disebut itu gimana? Yes, Mas Dedi, kita ngomongin digital marketing nih nantinya. Tapi kita masih marketing secara umum dulu nih, Mas Dedi ya. Ada Mbak Popi, ada Rinsu. Ini tuh yang bikin kamu suka sibuk sore-sore. Siapa tuh? Gimana, Mbak? Sektor apa namanya? Misalnya sektor event organizer tuh, Mas, memang salah satu yang paling berat setelah pariwisata ya. Nah, sebenarnya kita tetap bisa bikin event show gitu ya. Harusnya ini kita mencolek artis-artis gitu ya. Seluruh artis-artis gabung, berkumpul atau dikumpulkan oleh sebuah brand besar
untuk show online berbayar. Dan hasil dari online berbayar itu disumbangkan kepada freelancer dari event organizer, Mas. Oke. Nah, siapa yang dapat nama? Yang dapat nama adalah penggagasnya, brand yang menggagas tersebut. Oke. Gitu. Dan juga yang dapat nama adalah artis-artisnya. Gitu. Jadi show-nya tetap show berbayar. Itu contoh misalnya antara lain untuk mengatasi kekosongan event saat corona ini. Iya, karena sudah pasti kita tidak bisa membuka lapangan pekerjaan karena kita nggak boleh berdekatan kan, Mas? Ya. Jadi satu-satunya adalah kreativitas di ranah digital. Ya. Tapi kalau berbayar orang masih mau nggak sih nonton bayar? Nanti juga muncul yang kita punya bukan sekarang ini. Basisnya harus do good, Mas. Kenapa? Basisnya harus do good. Do good. Jadi pada saat kita membuat event online tersebut, baik artis maupun brandnya juga harus landasannya adalah do good. Itu ada Nindi, ada Rahmawati. Hello, thank you udah datang. Ini kayak radio RRI Pro 2 FM ya. Nyapa-nyapain. Sekarang kita ngomongin soal digital marketing tadi. Tadi kita katanya harus sebagai brand atau sebagai brand kita harus menguasai teknologi, karena itulah yang akan survive atau menjadi pemenang pada saat sekarang ini, gitu ya. Bahkan tanpa krisis pun itu sebenarnya harus dikuasain, gitu kan ya. Jadi kita nggak boleh gaptek tadi ya. Sekarang ini, jadi tepatnya seperti apa? Apakah hanya melalui media sosial, kita beriklan di Instagram, di Facebook, atau ada aplikasi atau bagaimana, Mbak Amalia? Pada intinya gini, Mas, kita ini punya marketplace yang luar biasa, gitu ya. Satu, bahwa kita ini di Indonesia ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya. Itu adalah marketplace-nya. Sudah ada tokonya, pasarnya itu udah ada. Sudah ada pasarnya, sudah ada traffic pengunjung pasarnya. Cuma yang belum dimaksimalkan adalah pemilik produk. Ya, kita katakan antara lain adalah UKM-UKM-nya atau pengusaha-pengusahanya nih, itu kurang memaksimalkan toko-toko online-nya. Gitu. Jadi ada semacam kejengahan gitu ya di para pelaku UKM ini untuk mulai serius sekali menggarap toko online-nya. Jadi menjadikannya sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat pricing strategi, membuat bermacam-macam gimmick gitu. Kemudian membuat aktivitas-aktivitas untuk mengarahkan traffic ke tokonya. Mengaktifkan tokonya. Jadi lebih agresif gitu ya. Jadi kan sekarang hampir semua brand punya online store-nya kan. Hampir semua brand semua produk punya online store-nya, apakah itu di Shopee atau kayak di Blibli, di macam-macam ya. Jadi dan selama ini itu sebagai semacam kayak nice to have. Ada aja di sana tetapi tidak terlalu prioritas. Yang sekarang ini seperti itu maksudnya. Balik. Jadi sekarang harus betul-betul konsentrasi untuk menggarap toko online-nya. Karena menggarap toko online itu nggak sederhana, Mas. Ya. Sederhana. Bagaimana produk postingnya, bagaimana keywordnya, itu betul-betul bukan hal yang asal punya, asal dikerjakan gitu ya.
Dan Oke. menurut saya teman-teman harus segera mencari apa ya tambahan ilmu bagaimana untuk mengoptimalkan toko online. Oke. Oke. Gitu. Jadi memang ada ilmunya, jadi memang harus mengikuti dulu training online juga untuk bagaimana mengoptimalkan toko-toko online-nya. Oke, ini lagi susah begini terus kita disuruh ini produk-produk ini UKM ini disuruh untuk apa namanya investasi di apa infrastruktur online itu gimana dong? Kan lagi susah. Sebenarnya kan hampir semua UKM udah punya toko online, ya kan? Tinggal dimaksimalkan. Kemudian ikut seminar online tuh cuma 50.000, Mas. Oh, oke. Ini 99.000 gitu. jangan ya. Nggak, saya nggak jualan. Soalnya tempat kami lebih mahal dari itu. Oh, oke. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau ada jalan ya dan nggak terlalu mahal gitu jangan gitu ya. Apa kitanya ada keinginan untuk mau belajar dan apa namanya itu ada presence ya agresif di online. Gini deh Mas, sederhana. Saya suka diketawain nih sama teman-teman gitu ya. Apa namanya kalau bicara mengenai apa namanya mengaktifkan toko online selama corona. Kayak orang ngantor, kayak buka toko Mas, jam 10 udah dipantengin toko online-nya, dikulik gitu. Dikulik kayak orang buka toko gitu, produknya diganti, gambarnya diganti, keywordnya diperbaharui gitu. Betul-betul kayak buka toko. Ya. Gitu. Jadi jangan cuma nunggu aja didiemin terus udah berhari-hari nggak diputar gitu ya, fotonya itu aja kayak gitu ya. Ada program. Itu dari sisi tokonya. Sekarang dari sisi produk. Kalau dari sisi produknya ya ada apa ya, ada inovasi sedikit lah gitu yang dihubungkan sama corona gitu. Kalau biasanya bikin fashion ya sekarang bikin masker yang lucu-lucu gitu. Supaya punya apa ya Mas, punya konten gitu. Oke. Gitu ya. Terus ada kontennya gitu. Terus misalnya apa namanya dia biasa fashion, dia ngikutin prosedur dari WHO untuk bikin baju APD misalnya. Dia bikin bukan hanya, tapi itu untuk tadi Mas membangun relevansi. Gitu sih. Oke. Jadi, nah itu bisa dilakukan sendirian. Kita kan banyak nih ya, UKM ini yang nggak banyak orang ya, dan lebih banyak fokusnya kan ke produksi ya, UKM. Mana sempat kerjain di luar produksi. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Kan lagi nggak ada produksi, Mas. Ngeles ya, nggak boleh ngeles. Nah, iya, satu yang tambahan lagi adalah sekarang ini adalah zamannya sudah sering digembar-gemborkan bahwa sekarang ini zamannya kolaborasi. Nah, sebetulnya saat inilah tantangan jargon kolaborasi itu harus dibuktikan. Ya, karena tadi Mas, UKM punya kemampuan menjahit APD misalnya, sesuai dengan kriteria WHO. Tapi UKM tidak punya kemampuan untuk menjual dalam porsi yang besar. Dibutuhkan artis gitu. Dibutuhkan seleb kayak Mas Lutfi ini yang mengkampanyekan orang-orang untuk menyumbang APD yang dijahit oleh UKM gitu, Mas. Jadi sekarang itu buat teman-teman yang sering kali menggembar-gemborkan kolaborasi. Nah, sekarang adalah masa yang paling tepat untuk membuktikan bahwa kolaborasi itu it works gitu, Mas. Ya. Ini aku langsung baca nih komentar dari Tirza ya.
kalau saya marketing interior membangun relevansi dengan situasi corona seperti apa? Oke. Itu harus Mas Lutfi yang jawab. Oke, pada intinya sama aja juga. Oke, tadi ada apa penguasaan teknologi. Oke, karena kan semua mining kita kan semua orang. Kemudian do good tadi, melakukan do good activities atau program ya yang dihubungkan dengan situasi corona sekarang ini. Jadi ada relevansi, ada awareness, ya, dan tetap ada seperti ini. Walaupun kita nggak bisa bikin event, kita nggak bisa. Ada di sini ada fashion show, ada fashion, nggak bisa bikin fashion show, ya nggak bisa ketemu apa klien visit dan lain-lain. Kurang lebih sih sama. Kita memikirkan bagaimana apa namanya produk kita tetap diingat, tetap relevan saat ini, oke. Sehingga pada saat nanti selesai wabah ini, orang akan tetap ingat. Jadi main kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya bisa melakukan penjualan juga ya. Ya awareness Mbak Amalia ya. Kita bisa melakukan penjualan ya. Karena kan karena orang-orang marketing sama sales ini kan suka dikejar sales, yang penting sales. Saya masih diteleponin sama toko interior produk. Ini ada diskon 80% furniture yang mewah gitu. Dalam arti, wow. Saat seperti ini bisa kalau punya uang ya saya beli ya banyak diskon gitu ya. Tapi kalau nggak punya uang, apakah relevan di saat ini apa produk seperti itu gitu ya untuk sementara masih banyak kebutuhan lain gitu kan ya. Oke. Tapi memang Mas Lutfi jujur aja sih memang ada produk-produk yang memang harus istirahat ya. Oh ya. Nggak bisa dipaksakan, tidak bisa dipaksakan harus relevan, kemudian doing something gitu, nggak bisa. Ada juga ya seperti tadi ya, ya tadi yang disebutkan interior dengan premium apa namanya harga yang sangat premium. Luxury product gitu. Ya luxury product itu udah ya harus istirahat, harus membuat inovasi produk. Ya, harus membuat inovasi produk gitu. Tadi untuk stay relevan, dia harus membuat inovasi agar bisa diterima dengan kondisi yang sekarang. Jadi kalau hanya memberikan diskon saja, nggak bisa juga, Mas. Nggak akan jalan juga. Mbak Tirza itu ya mungkin bisa menjawab pertanyaan yang kita ya. Mbak Amalia barusan mungkin istirahat dan inovasi. Mas Lutfi itu ada Dono itu dari Spanyol loh. Di Spanyol loh dia. Oh, hola. Doro itu dia di Spanyol, saudara-saudara. Oke, kamu start. Yes. Tadi ngomongin soal luxury product, luxury brand itu saat ini tidak terlalu relevan, gitu ya, atau istirahat dulu deh, atau berinovasi deh, gitu kan, inovasi produk yang lebih relevan untuk saat ini. Nah berarti kita ini sekarang yang kita prioritaskan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi produk-produk yang memenuhi syarat kebutuhan seperti makanan, seperti yang kebersihan, kesehatan, gitu. Nah, jadi barang-barang atau produk-produk yang ya seperti barang-barang mewah, barang-barang yang ya kita masih bisa hidup tanpa harus punya pun masih bisa oke gitu, seperti itu. Oke. Gimana? Saya mau ada pertanyaan selanjutnya, tapi silakan mau komentar. Ya, menurut saya memang barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, apalagi barang premium, ya istirahat dulu ya, gitu. Atau kalau tidak, memang dia itu memperkuat kredibilitasnya dia dengan melakukan kampanye do goods. Oke. Gitu. Jadi bukan jualan, tapi ini waktunya untuk berinvestasi.
Tapi berarti itu perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang udah established dong ya, karena kan itu perlu dana juga kan. Berarti ya kan, investasinya cukup besar juga untuk bikin buku itu toh. Ya. Oke, sebentar saya mau pertanyaan berikutnya, tetapi mau nyapa nih beberapa teman yang ada di sini. Oke, saya lihat muncul ada Mas Salim. Halo. Mas Dedi ada komentar saya lihat ya. Oh, ada Din. Halo Din, apa kabar? Randy. Oke. Hello, Reza Orandoro. Hello. Oke, Asti, Tirsa, Iren, Luki, Fajar. Oke, Oi Wicaksono. Oke, ada SSJ Jakarta. Oleh Jakarta. Ada Cicik. Kenapa? Ada Glenn. Ada Glenn Marsalim. Halo. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, ini kita nggak mengalami kemunduran ya dengan apa namanya, kita kembali ke basic, kita kembali ke essential gitu ya. Itu gimana menurut Mbak Amalia? Kita nggak mundur ya sebagai ekonomi? Saya pakai analogi ini, Mas Lutfi. Analogi kalau kita naik mobil, kalau kita mau kenceng, itu kan kita harus masukin ke gigi 5 kan? Itu kan harus ngerem dulu ya. Iya kan? Kita harus ngerem dulu untuk masukin gigi ke gigi yang lebih tinggi supaya kita lebih kenceng jalannya. Jadi menurut saya saat ini adalah masa di mana kita ngerem dulu untuk kembali ke kita. Dalam arti gini, salah satu contoh nih, kembali ke kita fungsi dari IT, informasi, teknologi informasi ini apa sih gitu. Jadi kembali ke kitanya bahwa teknologi informasi yang terjadi sekarang itu harus dimanfaatkan untuk kreativitas yang luar biasa gitu, yang positif arahnya, ke arah-arah yang tadi do goods gitu. Jadi salah satunya adalah seperti itu. Kemudian produk-produk yang kita bangun, yang kita bikin itu harus produk-produk yang memang basisnya itu adalah kebutuhan yang nggak usah mewah-mewah lah gitu. Dengan apa namanya, desain yang sederhana tapi meaningful, itu jauh lebih baik gitu. Jadi sebetulnya kita ini, buat saya, corona itu adalah masa kontemplasi. Gitu. Jadi bukan kemunduran, tapi kontemplasi untuk melihat berbagai macam hal, didudukkan menjadi tugas yang sebenarnya gitu. Itu kalau yang bicara itu brand besar, by the way tadi Mas Dedi komentar, kebayang nggak sih Balenciaga, PD, jualnya tetap 40 juta juga, dia bilang. Tadi kontemplasi ya, kemudian tadi istirahat, tadi kan ya istilahnya kan ada istirahat, kontemplasi, ada do good. Itu kayaknya relevannya buat brand-brand. Enggak, kalau sekarang buat UMKM gimana udah kontemplasi? Mas, tahu nggak sih, saya nih saya bukan promosi ya, saya nggak kenal sama yang punya, saya nggak kenal. Tapi ini anak dia baru aja buka Instagram dan dia bikin t-shirt yang tulisannya kaum rebahan itu sekarang pahlawan, gitu. Dari awal jualan dia emang untuk beli APD, Mas. Gitu. Jadi, jual? Dia jual kaos supaya dia bisa beliin APD. Itu yang namanya t-shirt itu tiba-tiba langsung boom, semua artis pakai. Padahal ini anak yang bikin nggak terkenal sama sekali. Siapa? Mungkin namanya kaos rebahan atau apa gitu deh. Jadi buat saya yang terpenting adalah dia dapat kontennya. Gitu.
Ya. Dia dapat kontennya. Jadi kan tadi konteksnya Mas Lutfi, apakah itu hanya untuk brand besar? Enggak, justru brand kecil ini bedanya. Kalau brand besar Mas, dia bisa melakukan sendiri. Ya. Karena dia punya dananya, dia punya Strukturnya. Tapi kalau untuk brand kecil, maka yang dia harus lakukan adalah kolaborasi, nggak ada lain. Harus berkolaborasi. Ya. Nah, ini juga harus dilakukan para seleb ya, Mas, gitu. Ya. Justru sekarang momen yang luar biasa, para seleb itu untuk mempertahankan eksistensinya dengan merangkul banyak atau berkolaborasi dengan banyak brand-brand kecil. Oke. Jadi saran untuk kontemplasi, istirahat, dan duduk itu relevan bukan hanya buat brand-brand atau perusahaan-perusahaan besar. Untuk UKM juga gitu. Iya, betul. Oke. Kalau ada yang setuju komentar. Mas Dedi ketawa soal Balenciaga kayaknya. Oke. Terus kita ini tadi kan ini bukan kembali ke basic, tetapi kita kontemplasi atau tadi pindah istilahnya ya. Untuk lebih kenceng lagi nih. Gitu. Oke. Untuk melangkah lebih cepat lagi. Sekarang kita ngomongin soal setelah corona ini kebayang nggak sih? Kemarin ini pertanyaan ke Diana Nazmi soal kreatif design, Sari juga fashion juga, Terima juga kemarin. Ini sebuah kemunduran nggak sih untuk kategori? Oke, dulunya misalnya Pak tua rencananya akan melakukan produk yang mewah dan segala macam, tidak itu relevan orang kesehatan dan kemanusiaan ya, dan basic gitu, sehingga akhirnya bikin satu produk yang mungkin lebih mahal dan lebih lain-lain gitu kan ya, dari segi bahan, dari segi desain dan lain-lain. Itu apakah satu kemunduran nggak sih? Kalau saya lihat kok bukan justru bukan ke arah terus dia bikin barang massal dengan harga murah, enggak sih Mas. Saya kok lihat bahwa kasus corona ini sebetulnya yang harus diangkat, yang bisa kita bawa pasca corona adalah tentang kemanusiaan. Oke. Ini bukan motivator ya? Bukan. Jadi produk kita itu harus berbasis konsep humanis, Mas. Jadi tetap bisa dijual mahal banget. Tetap bisa. Balenciaga tetap ya. Mas Dedi bisa jualan baju. Ya, tetap bisa bikin desain yang sangat mahal. Tapi pendekatannya itu pendekatan humanis gitu. Pendekatan kemanusiaan, tema-tema kemanusiaan gitu. Itu bungkusnya aja, berarti gitu. Ya, Mas, dari konsep produknya juga demikian. Misalnya produknya betul-betul mengangkat produk-produk pemberdayaan, produk-produk yang memang ramah lingkungannya tuh nggak cuman sekedar lip service gitu. Jadi sekarang itu kita kontemplasi itu kita harus melakukan hal-hal yang bukan hanya indah di tataran komunikasi gitu, bukan pencitraan gitu kan. Oke. Jadi benar-benar substansinya. Jadi benar-benar you really mean it. Jadi nggak hanya untuk PR purpose aja ya. Oke, jadi kemanusiaan. Oke, tapi masih bisa dijual tetap mahal, tetap bisa. Sesuai dengan segmennya. Ya, justru produk premium akan tetap premium, lebih premium lagi malah mungkin. Oke. Ya, ini suara saya kayaknya double terus ya. Enggak sih, saya terimanya sangat clear. Oh ya, oke. Saya dengarnya ada echo. Tapi katanya aman. Oke.
Eh, ini ada, kalau ada mau teman-teman bertanya, kita ada marketing dan digital marketing dan advertising. Emang emang Oke. tidak gampang sih. Paling gampang yang ngomong ya. Soalnya kalau belajar itu dia mahal. Oke. Ini pertanyaan. Aku pasti udah aku tanyain belum? Ini sih udah ya. Suaranya Mas Lutfi double. Mukanya warnanya hijau tuh, gawat Mas Lutfi. Oh. Ini dari kemarin itu bisa ini sih, bisa ganti handphone. Bentar, aku ganti handphone itu tapi kita lanjut pasti sekarang 15 menit lagi masih lumayan. Oke. Kita ganti dulu ya. Itu kita lanjut ya. Ini suaranya itu penting. Untung kita sabar karena berbasis kemanusiaan. Thank you, udah sabar ya. Aku end video dulu. Udah oke. Suaranya? Udah oke. Oke, halo. Yes. Ya, yes. Oke. Tadi kita bicara mengenai apa? Tadi Terakhir. kita ngomongin tentang humanis, produk-produk yang humanis pasca Iya, oke. corona gimana gitu. Oke. Sebentar, ini kayaknya suaranya. Kamu suaranya oke banget, Mas. Udah oke sekarang? Suaranya oke. Dan wajahmu juga terang benderang sekarang. Oke, yes. Oke, ini soalnya. Begitu aja ya. Iya. Oke. Oke, itu ada yes, Bune A. Yes, Bune itu apa ya? Komentarnya apa sih? Tadi aku ketinggalan banyak. Oke, Mas. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kepada teman-teman Mbak Amalia ada semacam words of wisdom nggak kepada teman-teman, baik itu terutama yang UKM, brand-brand yang bukan ada financial backup yang besar, kuat, gitu ya, itu benar-benar usaha sendiri. Bagaimana kita bisa survive dan menjadi pemenang saat corona ini? Sebenarnya Mas, aku nggak kepengen ngomongin ke UKM-nya atau ngomongin ke saya justru ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mereka punya power, punya kesempatan seperti kita berdua nih sebenarnya Mas, atau teman-teman yang udah join gitu. Teman-teman kita punya power, kita punya kekuatan untuk menggalang sebuah kegiatan yang bisa membantu teman-teman UKM, kemudian bisa membantu teman-teman IO itu, atau ini loh Mas, banyak sekali pekerja-pekerja seni yang sebenarnya mengandalkan temu fisik kan. Seni pertunjukan ya. Jadi saya justru menyemangati atau meminta kita yang punya kemampuan itu untuk menggalang kebersamaan, kita bikin sesuatu yang bisa membantu teman-teman itu untuk tetap dapat pemasukan gitu Mas. Misalnya nih artis-artis deh gitu ya. Artis-artis itu udah deh kan banyak ya tabungannya gitu ya. Yuk kita bikin online live untuk membantu semua tenaga-tenaga seni yang tidak bisa mencari nafkah gitu dengan adanya lockdown ini gitu Mas. Oke, sebentar. Thank you. Aku mengerti maksudnya, tapi gini, kemarin ada yang komen salah satu yang pembicara di sini itu komentar,
tadi juga Mbak Amalia bilang begitu ya. Saat ini tuh kalau krisis corona ini yang kena itu justru UKM. Kalau waktu Krismon 98 yang kena adalah konglomerat. UKM-nya bisa survive. Oke, saat ini justru UKM duluan yang kena. Nah, kemarin ada yang komentar justru kelas menengahnya yang kena duluan saat ini gitu. Nah, kelas menengah ini dalam posisi yang paling nggak enak. Pertama diandalkan oleh kelas bawah untuk menjadi penggerak, membantu mereka. Tetapi nggak bisa minta bantuan ke pemerintah karena pemerintah fokusnya ke kelas bawah. Kelas menengah ini nggak ada yang bantu. Nah sekarang tadi dibilang bahwa Mbak Amalia, oh kita bantu dong, kita bikin ini, kita bikin itu segala macam. Itu kelas menengahnya juga sedang menderita, Mbak. Gimana tuh? Jangan, saya juga nggak ngajak kelas menengah. Mas Masuki merasa kelas menengah? Iya dong. Bukan Mas. Mungkin gini ya, mungkin saya nggak usah ngomongin ekonominya dulu ya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya aset kita itu kan tidak hanya melulu ekonomi ya Mas. Misalnya akses follower, akses network kita gitu. Nah, maka teman-teman yang memiliki akses itu membantu untuk menggalang sebuah kegiatan yang bisa membantu UKM itu jualan, gitu Mas. Kalau UKM-nya sih, kalau UKM-nya adalah fokus yuk toko online-nya benar-benar digarap, udah sederhana, seperti itu aja. Gitu. Nah, gimana caranya? Sebenarnya ada harapan, misalnya ada satu tokoh gitu yang tabungannya banyak gitu ya, itu mengkampanyekan UKM untuk semua teman-teman beli gitu misalnya, dibikin program yang bagus gitu, atau UKM dilatih untuk bikin APD kemudian dibeli oleh teman-teman yang kalangan atas misalnya untuk disumbangkan. Nah, lingkaran itu atau saling berkaitan atau tadi kolaborasi massal itu dibutuhkan. Jadi kolaborasi massal. Oke. Jelas ya. Oke. Sekarang ya, keywordsnya tadi adalah pertama, yang terakhir itu adalah kolaborasi massal. Kemudian tadi do good. Oke. Kemudian kemanusiaan, inovasi, apa? Teknologi itu keywords pembicaraan kita hari ini. Oke, itulah yang harus kita perhatikan kalau kita ingin keluar dari krisis ini sebagai pertama mungkin survive dulu, kemudian menjadi pemenang. Oke, itulah opportunity yang kita bisa lakukan ya. Kemarin itu saya tanya ke Diana bahwa ini kita nih nunggu kesempatan atau kita menciptakan kesempatan nih gitu. Oh, kita harus menciptakan dong, jangan nunggu gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya, sama semangatnya. Oke. Ini sebenarnya pembicaraan kita udah selesai. Udah 1 jam, oke. Agak kerasa sama sekali karena pembicaraannya seru dan yang jawab juga langsung udah siap kayaknya. Aduh, kayaknya takut dibully sama netizen ya, jadi udah siap-siap. Tapi teman-teman, Amalia ini emang biasa memberikan penjelasan di muka umum seperti ini. Jadi makanya dia sangat lancar ya, sangat profesional karena sehari-harinya pekerjaannya adalah seperti itu. Ketemu dengan UKM ya, mendorong orang supaya tetap aktif, agresif di online ya, dengan digital marketing dan lain-lain. Oke. Thank you sekali lagi. Oke. Kalau ada silakan. Kalau ada kata-kata berikutnya. Saya terima kasih buat Mas Lutfi juga, buat teman-teman yang lagi join. Appreciate sekali waktunya bisa dengerin kita berdua. Dan berharap sih nggak berhenti di IG Live ini, Mas. Paling nggak kita harus
do goods gitu Mas buat teman-teman UKM beneran deh. Ya. Oke, saya setuju. Oke, berarti kita harus ada lanjutannya ya, jangan hanya selesai di sini aja ya. Oke, let's do it. Oke. Nah, untuk besok, besok jam 4 juga kita akan ngobrol-ngobrol sama satu wakil dari milenial. Oke. Dia ini sangat internasional, pemikirannya luas ya. Orangnya serba bisa. Dia dalam umur yang masih muda tapi udah menjadi kurator, art curator gitu, dan aktif, dia penulis juga, pokoknya Wonder Woman juga, apa Powerpuff Girls lah kurang lebih. Namanya Nindi, Nindi besok jam 4. Kenalkan, ada Diana, halo. Halo Mbak Dahlia. Mbak Dahlia yang mana ya? Amalia maksudnya. Fashion Connect, Mbak Dahlia. Ada Mas David, David Boy, itu teman lama sekali, dulu sama satu kantor, Jadi besok jam 4 sama Nindi kita ngomongin mengenai apa? Ada Mbak Diana Nazir. Halo Mbak Dahlia Sarjono. Mbak Dahlia, halo. Mbak Diana Nazir, aku udah apa-apa barusan. Yes. Besok Nindi ngobrol-ngobrol sama Nindi itu mengenai perspektif dia sebagai milenial terhadap krisis ini, gitu. Ngapain aja sih milenial, responnya seperti apa, gitu ya. Akan seru juga. Jadi stay tune here jam 4 di Jakarta Vintage IG Live. Kepada teman-teman semua, thank you udah ikutan, Mas Dedi. Ada Mbak Dahlia Sarjono. Semua ya. Ada halo Kakak Udin, halo. Semuanya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok jam 4. Sampai ketemu lagi. Thanks ya, Dadah. Mas. Bye.